Jika Quran tidak menentukan tempat-tempat kediaman kaum Samud, ia hanya diketahui dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kamu Samud yang menggali batu-batu gunung untuk mendirikan rumah-rumah di lembah, yaitu bahwa tempat-tempat tinggal mereka di kawasan yang bergunung-gunung atau di dataran yang berbatu-batu. Dan lembah yang tersebut dalam ayat di atas adalah Wadil Qura. Maka kaum Samud tinggal di tempat-tempat ini. Sebagian besar ahli riwayat menetapkan desa Al-Hijr sebagai tempat di mana terdapat rumah kaum Samud. Mereka menyebutkan bahwa di situ terdapat sebuah sumur yang bernama Sumur Samud, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya pernah singgah di situ pada waktu perang Tabuk dan melarang sahabat-sahabatnya minum airnya dan memasuki rumah-rumahnya. Allah mengutus Nabi Saleh alaihi salam kepada kaum Samud untuk mengajak menyembahnya dan meninggalkan penyembahan berhala. Berhala seraya berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan seorang pun. Dialah yang telah menciptakan kamu dari tanah dan dialah yang telah memudahkan kamu memakmurkannya, sebagaimana dia menyediakan bagimu sebab-sebab kemakmuran. Maka apabila Allah telah memberikan karunia yang besar ini kepada kamu, patutlah dan wajiblah kamu meminta ampun kepadanya atas kesalahan-kesalahanmu dan bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya dia dekat darimu dan mengabulkan doa hambanya serta mengampuni dosa orang yang bertobat jika ia beriman kepadanya dan ikhlas dalam doanya." Quran Surah Hud ayat 61. Samud mendustakan nabinya yang diutus oleh Allah Ta'ala dan menolak untuk menyembah Allah dan bertakwa kepadanya, sedangkan Saleh adalah utusan yang bisa dipercaya. Tidak menghendaki upah dan balasan atas dakwahnya adalah sudah menjadi kebiasaan kaum Samud untuk berlebih-lebihan dalam kenikmatan tubuh, berupa makan dan minuman serta rumah-rumah yang megah. Maka Nabi mereka mencela apa yang mereka lakukan dan berkata kepada mereka, "Apakah kamu mengira bahwa Allah akan membiarkan kamu dalam kenikmatan dan kamu akan merasa aman dari siksanya sehingga kamu bisa bersenang-senang sekehendakmu dengan kebun-kebun mata air, tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang manis, dan menggali gunung-gunung untuk membuat rumah-rumah, kemudian kamu tidak bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang besar ini? Maka takutlah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku dalam petunjuk yang kuberikan kepadamu. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam menjalani kekafiran dan maksiat, berbuat kerusakan di bumi, serta tidak berbuat kebaikan. Orang-orang Samud tidak beriman kepada nasihat yang diberikan Saleh dan tidak berjalan di atas kebenaran sebagaimana ia membimbing mereka. Akan tetapi mereka menuduhnya menginggau dan kena sihir akalnya, sehingga mengaku sebagai Rasul Allah dan meminta darinya supaya mendatangkan mukjizat yang menunjukkan bahwa benar-benar ia adalah Rasul Allah. Maka ia pun membawa unta yang diciptakan Allah secara khusus, menyuruh mereka supaya tidak mengganggunya, tidak boleh menyiksa maupun mengusirnya, dan tidak boleh mengendarainya, serta tidak boleh menyembelihnya. Allah memberi minum baginya dalam satu hari tertentu dan memberi mereka pada hari lainnya dan mengancam mereka dengan siksaan jika mereka mengganggunya, dan keselamatan mereka dikaitkan dengan keselamatannya. Quran Surah As-Surah ayat 153-156. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sesungguhnya kami turunkan unta betina sebagai ujian bagi mereka, maka nantikanlah mereka dan sabarlah, serta beritahulah mereka bahwa air itu dibagi antara mereka setiap minuman menurut giliran masing-masing." Para pemuka Samud tidak tahan menghadapi orang-orang mukmin dan tidak pula menyenangi adanya unta di antara mereka. Mungkin karena unta itu besar tubuhnya sehingga menakutkan ternak-ternak mereka. Mungkin juga dapat menghalangi mereka dari air ketika mereka sangat memerlukannya. Dan mereka takut orang-orang yang beriman akan bertambah banyak dengan sebab unta itu, sehingga mendorong mereka untuk membunuhnya, kendati ada ancaman dari Nabi mereka berupa turunnya siksaan dan timbulnya kebinasaan atas mereka jika unta itu diganggu. Akan tetapi mereka berani menyembelih unta itu tanpa mempedulikan ancaman dan minta kepada Nabi Saleh untuk menyegerakan siksaan bagi mereka, serta untuk memastikan ia adalah utusan Allah. Di hadapan tantangan seperti ini, Saleh memberitahu mereka bahwa siksaan Allah pasti datang kepada mereka sesudah 3 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka pun terus menyembelih unta itu dengan mendurhakai perintah Tuhan mereka, seraya berkata, "Hai Saleh, datangkanlah apa yang engkau janjikan kepada kami jika engkau benar-benar utusan Allah." Mereka pun menyembelih unta itu. Maka berkatalah Saleh, "Bersenang-senanglah kamu di rumahmu selama 3 hari. Siksaan itu adalah janji yang tidak bisa didustakan lagi." Quran Surah Hud ayat 65. Di antara kaum Samud terdapat 9 orang laki-laki yang paling menunjukkan kekafiran dan berbuat kerusakan di bumi. Maka bersekongkollah mereka untuk membunuh Saleh dan bersumpah akan membunuh Saleh dan keluarganya secara diam-diam. Maka apabila para pendukung Nabi Saleh dan kerabatnya datang untuk
mencari pembunuh-pembunuhnya dan menuntut balas, mereka pun akan menyangkal tuduhan itu dengan menegaskan kepada mereka bahwa mereka tidak menyaksikan pembunuhannya dan tidak ikut serta dalam perbuatan itu. Orang-orang ini merencanakan persekongkolan untuk membinasakan Saleh dan keluarganya, sementara Allah di belakang mereka menghendaki keselamatan nabinya dan keluarganya serta kebinasaan bagi orang-orang yang bersekongkol. Ini dari tempat yang tidak mereka duga dan tidak mereka rasakan. Adapun kebinasaan Samud dilakukan dengan petir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya maka mereka pun disambar petir sedang mereka itu terlihat. Maka tiba-tiba mereka merasakan goncangan yang hebat hingga matilah mereka di dalam rumah mereka.